Pada kali ini kita akan membahas tentang pasien yang ia seringkali mimpi buruk ketika tidur. Lalu dia sering demam dan sering sakit-sakitan. Dan mimpinya seringkali seolah-olah bersambung atau kisah yang ia mimpikan sebelumnya berlanjut ketika ia kembali tidur. Bagaimana solusi pengobatan terapi ruqyah semacam ini? Ikuti terus channel Muhsinlah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsinlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Sehingga dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dan dengan demikian juga sahabat berarti dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Bapak Ibu sahabat semua, pasien saya pada kali ini adalah seorang yang senantiasa bermimpi buruk ketika tidur. Lalu ia sering demam, sering sakit-sakitan, dan mimpinya sahabat sekalian seolah-olah bersambung. Jadi ketika ia tidur, ia bermimpi dan terbangun. Lalu ketika ia tidur lagi, seolah-olah mimpi yang tadi yang ia alami ketika tidur itu bersambung kembali. Dan orang yang ditemuinya di mimpi tersebut kembali datang di tidur yang selanjutnya. Nah sahabat, bagaimana cara terapis ruqyah orang yang semacam ini? Sebelum kita memulai bagaimana pengobatannya, kita akan kenali terlebih dahulu apa saja yang biasanya mengakibatkan gangguan semacam ini. Bapak Ibu sekalian, sahabat, inilah kenapa kita harus memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ibadah kita benar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Orang-orang yang biasanya senantiasa berinteraksi dengan perdukunan, maka mengakibatkan dirinya seringkali mendapatkan gangguan dari jin. Karena sesungguhnya sahabat sekalian, seseorang yang senantiasa berinteraksi dengan perdukunan, maka dukun tersebut akan memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Sehingga tentu saja ketika ada jin di dalam tubuhnya, ia akan terus mendapati gangguan jin. Nah, gangguan-gangguan jin inilah yang bermacam-macam polanya. Contohnya mungkin ada anak kecil yang setiap malam dia selalu menangis dan susah tidur. Atau seperti orang ini yang ketika ia tidur ia senantiasa bermimpi buruk dan mimpinya itu selalu bersambung-sambung. Tokoh yang ditemui dalam mimpi itu seringkali orang-orang yang sama yang tidak dia kenal. Oleh karena itu sahabat sekalian, makanya hindari perdukunan, karena sesungguhnya ketika kita melakukan pengobatan dengan cara perdukunan, yang pertama seringkali pasien yang saya temui ketika melakukan pengobatan dengan perdukunan itu penyakitnya tidak sembuh secara total. Seringkali penyakitnya ini akan kembali berulang. Lalu sudah barang tentu seseorang yang pergi ke perdukunan itu ia mendapatkan dosa karena melakukan kesyirikan. Dan dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang pergi ke perdukunan, ia tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi pergi ke dukun, sakit tidak sembuh, dapat dosa sudah pasti, kita berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sahabat, penyakit seperti ini senantiasa bermimpi, lalu
mimpinya sering berulang-berulang, mimpi buruk, tokoh yang ia temui dalam mimpi itu adalah tokoh yang sama tapi ia tidak kenal, maka ini adalah potensi gangguan jin. Salah satu penyebab seseorang seringkali diganggu jin adalah karena akidah yang salah, karena senantiasa berinteraksi dengan perdukunan. Nah, sahabat, si pasien yang mengalami mimpi buruk ini seringkali ia sakit, baik itu sakit kepala atau sakit demam yang sangat tinggi. Nah, ini juga ada potensi gangguan jin terhadap sakitnya, karena sesungguhnya ketika jin sudah berinteraksi dengan seseorang, lalu jin sudah menguasai tubuh seseorang, maka ia dengan leluasa mengganggu apa saja organ-organ tubuh manusia tersebut, bahkan mengganggu pola pikirnya, mengganggu konsentrasinya. Adakala seseorang bahkan dia tidak melakukan sholat dan merasa takut ketika dekat dengan masjid, merasa takut ketika dekat dengan Al-Quran, merasa takut ketika mendengar azan. Ini hal yang parah yang didapat ketika seseorang sudah dikuasai oleh jin. Dan penguasaan jin lainnya berupa seseorang sangat malas untuk beribadah, malas untuk dibawa ke masjid, malas membuka Al-Quran, malas diajak tahajud. Ini juga salah satu bentuk gangguan jin terhadap seseorang. Dan juga seperti tidak konsentrasi dalam ibadah sholat. Nah, dan bentuk gangguan lain yang lebih ekstrim adalah jin tersebut bahkan sampai mengganggu tubuh manusia, menghalangi, umpamanya ada contohnya seseorang yang sudah sebulan tidak bisa buang air besar. Ini salah satu bentuk gangguan jin yang lebih ekstrim lagi, sampai merusak tubuh, tidak bisa buang air besar, tidak bisa tidur, tidak mau makan, takut ketemu orang, badannya sering sakit-sakitan, badan sering demam, sering sakit kepala terus-menerus, sakit perut terus-menerus, batuk terus-menerus, badannya lemas terus-menerus. Ini salah satu bentuk gangguan jin yang lebih ekstrim lagi. Makanya ketika ada pasien yang minta solusi atau pencerahan dari saya terhadap penyakit seperti ini, maka yang paling harus dibetulkan adalah pertama, ibadah dan akidah seseorang. Harus lurus memohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai memohon pertolongan kepada yang lainnya, karena seringkali ini dibungkus perdukunan ini, kesyirikan ini dengan pola-pola yang seolah-olah islami. Contohnya, seseorang ini dia pergi ke dukun, dibantu oleh dukun, katanya toh apa yang disebutkan oleh dukun ini, dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan dukun ini juga berkamuflase seolah-olah dia seorang ustadz. Ketika kita tanya, kamu berobat ke dukun? Maka dia menjawab, saya tidak berobat ke dukun, karena orang tersebut memakai kupiah, bersorban, berjenggot, selalu memegang tasbih, menyuruh baca Al-Quran, menyuruh puasa. Kalau seseorang itu pengobatannya tidak sesuai sunnah Rasulullah dan ada hal-hal yang bertentangan dengan hadis, maka sudah barang tentu dia adalah dukun, walaupun memakai pakaian-pakaian yang mirip dengan ustadz. Apa contohnya? Dalam Al-Quran, dalam hadis dilarang seseorang menggantung-gantung jimat. Jika seandainya ada yang katanya ustadz memberikan semacam jimat, maka ini sudah pasti dukun. Atau melakukan ritual-ritual yang tidak ada dianjurkan oleh Rasulullah, maka ini walaupun bagaimana pakaiannya, penampilannya, ini sudah jelas dukun. Nah, selanjutnya pasien yang mengalami gangguan tidur tidak nyenyak karena gangguan jin, badannya selalu demam dan sakit, bisa diterapi dengan makanan-makanan yang diruqyahkan, seperti kurma yang sudah diruqyahkan, habatus sauda yang sudah diruqyahkan, madu yang diruqyahkan, air zam-zam yang sudah diruqyahkan, minyak zaitun yang diruqyahkan. Juga dengan cara berbekam. Minuman obat herbal ini yang terbaik dilakukan adalah pagi hari sebelum ia sarapan dan malam hari sebelum ia tidur.
Istiqomah dalam pengobatan adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang yang sakit. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak ibadah kepada Allah, banyak-banyak meruqyahkan diri. Seperti minuman yang diruqyahkan tadi, minimal dibacakan Al-Fatihah 7 kali, atau silakan datang ke terapis ruqyah yang ada di sekitar tempat pasien itu tinggal. Semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.